saya dari pemateri 1 akan menjelaskan mengenai pengertian sistem politik Indonesia. Jadi sistem politik Indonesia itu sama halnya dengan sistem kehidupan, di mana ia memiliki suatu hal yang khas, yaitu adanya integrasi, keutuhan, keteraturan, organisasi, koherensi, keterhubungan, dan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi sebelum kita mengetahui apa itu pengertian dari sistem politik Indonesia, kita harus mengetahui dahulu apa itu pengertian dari sistem. Jadi sistem itu adalah satu kesatuan yang terdiri dari komponen dan elemen yang saling berhubungan dalam mencapai suatu tujuan. Adapun definisi dari politik yaitu suatu proses pembagian kekuasaan atau perebutan kekuasaan dalam suatu masyarakat demi memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok. Jadi sistem politik Indonesia itu adalah kumpulan atau keseluruhan dari berbagai kegiatan yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk pada proses penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, dan proses pengambilan keputusan. Well, I think it's enough for me. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Cindy Fadila. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pemaparan yaitu tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem politik Indonesia. Salah satunya itu ada faktor lingkungan. Di mana faktor lingkungan ini merupakan peranan penting berupa input baik tuntutan ataupun dukungan. Di mana kemampuan anggota sistem politik dalam mengolah dan menanggapi desakan ataupun pengaruh lingkungan bergantung pada pengenalannya pada lingkungan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada faktor sosial budaya, di mana faktor sosial budaya ini merupakan aspek terpenting dalam sistem politik yang mencerminkan faktor subjektif yang dipengaruhi oleh sejarah perkembangan sistem dan agama yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Kesukuan, status sosial, konsep mengenai kekuasaan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi juga mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Sehingga pengaruh tersebut membentuk perilaku politik dalam masyarakat dan negara, baik pemegang kekuasaan maupun yang dikuasai dan dikendalikan oleh kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, menurut David Easton menyatakan bahwa sistem politik adalah kehidupan politik yang merupakan sistem interaksi yang dilakukan oleh faktor yang berhubungan dengan penjabaran nilai-nilai secara otoritatif dalam masyarakat. Baiklah, sekian dari pemaparan saya. Lebih dan kurangnya teman-teman bisa lihat di makalah yang sudah kami bagikan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan sistem politik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang 1945. Nah, sistem ini dibagi menjadi 3 periode perkembangan politik di Indonesia. Yang pertama itu ada periode tahun 1945 sampai dengan 1959. Nah, periode ini menggunakan sistem demokrasi liberal, di mana sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Nah, di dalam periode ini, partai-partai politiklah yang sangat berkuasa yang mampu memastikan arah perjalanan negara melewati lembaga perwakilan. Namun, eksekutif di sini mempunyai posisi yang sangat lemah karena sering terjadinya jatuh bangun yang disebabkan adanya mosi partai. Mosi partai di sini maksudnya adalah adanya ketidakpercayaan dari suatu keputusan atau pendapat dari anggota partai tersebut. Yang kedua ada periode tahun 1959 sampai dengan 1965. Nah, pada periode ini dia memakai sistem demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat kepada pemimpin negara, yang pada saat itu pemimpin negara kita adalah Soekarno. Nah, pada masa itu partai-partai politik sangatlah lemah. Nah, kekuasaan politik ditandai dengan terdapatnya tarik ulur antara Soekarno sebagai presiden Indonesia pada masa itu, kemudian ada Angkatan Darat, kemudian ada Partai Komunis atau PKI.
Nah, kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh seorang Presiden Soekarno serta memiliki kewenangan yang sangat kuat. Nah, pada masa itu Soekarno itu memiliki kewenangan atau kekuasaan yang sangat kuat. Kemudian di dalam periode tahun 1959 sampai dengan 1965 ini, di sini terdapat adanya kekangan terhadap kebebasan pers. Yang ketiga itu ada periode tahun 1966 sampai dengan 1998. Nah, periode ini terjadi pada masa Orde Baru, yaitu pemerintahan Soeharto. Nah, posisi partai politik pada periode ini sangat lemah yang disebabkan terdapatnya kontrol yang begitu ketat dari eksekutif serta badan perwakilan dengan tangan-tangan eksekutif. Nah, di dalam periode ini adanya kebebasan pers yang dikekang dengan terdapatnya badan SIT atau surat izin terbit. Surat ini wajib dimiliki oleh pers di masa Presiden Soekarno. Tetapi kemudian diganti menjadi SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbit Pers. Nah, surat ini serupa untuk pers di masa Presiden Soeharto atau pada masa Orde Baru. Semenjak tahun 1865 sampai dengan 1998, masa pemerintahan Orde Baru dikembangkan menjadi demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah adanya segolongan elit politik yang menjadi penguasa sepenuhnya dalam melakukan pengambilan keputusan dalam politik negara. Namun di sini masyarakat hanya diikut sertakan dalam proses pengimplementasian kebijakan saja. Sistem politik demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang 1945 sebelum mengalami amandemen sebagai berikut. Yang pertama itu ada bentuk negara, kemudian ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, kemudian ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kemudian ada Presiden, kemudian ada Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, kemudian ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yang terakhir ada Mahkamah Agung atau MA. Sistem politik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang 1995 berbeda dengan sebelum dilakukan amandemen. Hasil perubahan Undang-Undang 1945 tidak terdapatnya lembaga tertinggi negara. Seluruh badan memiliki posisi yang sama atau sebanding dengan badan yang satu dengan badan yang lainnya. Setelah dilakukan amandemen, terdapat beberapa badan yang dihapuskan, ialah DPA, dan ada juga yang diakomodasikan, ialah DPD, MK, serta sistem politik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang 1945. Yang pertama, bentuk negara adalah kesatuan, serta bentuk pemerintahan ialah republik. Parlemen terdiri atas dua ruang, disebut sistem bikameral, ialah DPR serta DPD, dan anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat. Yang ketiga, MPR, anggota MPR ialah yang diusul dari MPR serta anggota DPD yang mempunyai jabatan selama 5 tahun. Yang keempat, eksekutif yang dipegang serta dijalankan langsung oleh Presiden. Yang kelima, kedaulatan yudikatif dipegang serta dijalankan oleh MA serta lembaga peradilan yang berada di bawahnya dan MK. Yang keenam, pemilu diadakan untuk melakukan pemilihan terhadap DPR serta DPD dan Presiden dan Wakil Presiden. 7. Sistem kepartaian ialah multipartai. Yang ke-8, BPK ialah lembaga yang mempunyai kedaulatan dalam memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab terhadap keuangan negara. Yang ke-9, pada pemerintah daerah ialah provinsi serta kota madya. Dibuat juga lembaga legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Yang ke-10, kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kota Madya atau Kabupaten. Yang ke-11, kekuasaan eksekutif dalam provinsi dipegang oleh gubernur, di kabupaten dipegang oleh bupati, dan di Kota Madya dipegang oleh wali kota. Yang terakhir, yang ke-12, kekuasaan yudikatif dalam provinsi yang dijalankan oleh pengadilan tinggi dan di kota madya atau kabupaten dijalankan oleh pengadilan negeri. Saya akan menjelaskan tentang contoh kasus sistem politik di Indonesia, yaitu pada tanggal 12 Februari 2018 dalam rapat paripurna resmi yang mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang kewenangan anggota legislatif. Undang-undang ini terbilang penuh kontroversi karena salah satu pasalnya yang menyebutkan bahwa mengkritik DPR bisa dipidana. Dengan sahnya undang-undang ini, membuat DPR semakin kebal akan hukum
dan semakin tidak tersentuh. Padahal, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR bisa memahami kehendak rakyat, bukan seolah-olah rakyat diancam oleh wakilnya sendiri untuk tidak bersuara dan memberi kritik dan aspirasi. Maka banyak masyarakat meminta kepada presiden mengenai hal ini. Namun tanggapan presiden masih belum ada, yang artinya lebih mementingkan kepraktisan ketimbang nilai-nilai yang diambil oleh masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mengambil kesimpulannya, yaitu sistem politik sama seperti sistem kehidupan lainnya, di mana mempunyai kekhasan, yaitu adanya integrasi, keteraturan, keutuhan, organisasi, koherensi, keterhubungan, dan saling kebergantungan antara bagian-bagiannya. Jadi pun ada di sini definisi dari sistem politik Indonesia, yaitu adanya kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, dan seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Sistem politik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sistem ini dibagi atas 3 periode perkembangan politik, yaitu periode tahun 1945 sampai 1959, yang kedua periode tahun 1959 sampai 1965, yang ketiga yaitu periode tahun 1966 sampai 1988. Nah, yang pertama periode tahun 1945 sampai 1959, yaitu periode ini memakai demokrasi liberal dengan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu partai-partai politik yang sangat berkuasa yang mampu memastikan arah perjalanan negara melewati lembaga perwakilan. Yang kedua yaitu periode tahun 1959 sampai 1965, yaitu pada periode ini memakai demokrasi terpimpin dengan parameter sebagai partai-partai politik yang sangat lemah. Nah, kekuasaan politik ini ditandai dengan terdapatnya tarik ulur antara Soekarno sebagai Presiden Indonesia, Angkatan Darat, dan serta Partai Komunis Indonesia. Yang ketiga yaitu periode tahun 1966 atau 1998. Periode ini terjadi pada masa Orde Baru, yaitu pemerintahan Soeharto yang memiliki parameter sebagai posisi partai politik yang lemah yang disebabkan terdapatnya kontrol yang begitu ketat dan eksekutif serta badan perwakilan penuh dengan tangan-tangan eksekutif lainnya. Nah, sistem politik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini berbeda dengan sebelumnya dilakukan amandemen. Nah, hasil perubahan Undang-Undang 1945 tidak terdapat lembaga tertinggi negara. Seluruh badan memiliki posisi yang sama atau sebanding antara badan yang satu dengan yang lainnya. Nah, setelah dilakukannya amandemen terdapat beberapa badan yang dihapuskan, yaitu PDA atau Dewan Pertimbangan Agung. Di sisi lain terdapat beberapa badan yang telah diakomodasi, ialah DPD, Dewan Perwakilan Daerah, MK, Mahkamah Konstitusi, serta KAI atau Komisi Yudisial. Sekian dari saya, terima kasih.